Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mikrofon. Hamdan wa syukran lillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati Bapak Rektor Winsi Samarinda, para pimpinan, Bapak dan Ibu jemaah Masjid Winsi yang berbahagia. Alhamdulillah, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini suatu keberuntungan yang sangat besar bagi kita bisa berhadir di tempat ini. Banyak keberuntungan Bapak dan Ibu. Banyak keberuntungan. Dalam bahasa Banjar itu untung banar. Untung banar kita bisa berhadir di tempat ini. Ada banyak keuntungan yang bisa kita dapatkan. Di antaranya adalah Bapak dan Ibu, kita bisa salat di awal waktu. Allah menjanjikan Bapak dan Ibu, saudara sekalian, barang siapa yang melazimkan itu setiap saat selalu salat tepat di awal waktu begitu, maka Allah akan mencintainya. Ketika Allah mencintai, maka semua urusan baik di dunia maupun di akhirat itu akan lancar. Di antaranya adalah Bapak dan Ibu, Allah akan selamatkan orang yang selalu salat di awal waktu itu, diselamatkan dari pertanyaan dan azab kubur. Yang kedua, Allah akan selamatkan di titian siratal mustaqim. Yang ketiga, Allah akan selamatkan dari azab api neraka. Di dunia, ini baru di akhirat. Di dunia, keberkahan itu akan Allah hadirkan kepada kita. Di antaranya keberkahan rumah tangga, kesehatan badan. Sehingga dengan begitu, orang yang selalu melazimkan salat tepat di awal waktu, dia akan bahagia di dunia dan di akhirat.
Yang pertama. Yang kedua, Bapak dan Ibu, kita hadir di tempat ini adalah merupakan kita dapat melaksanakan sholat berjemaah. Ketika kita melaksanakan sholat berjemaah, itu pahalanya akan dilipat gandakan sebanyak 70 kali. Kita sholat sendiri, sholat fardu sendiri, itu hanya dapat 1. Tetapi ketika kita melaksanakan sholat fardu berjemaah, maka akan Allah lipat gandakan menjadi 70 derajat. Apalagi Bapak dan Ibu, pada hari ini kita berada di suasana bulan suci Ramadan. Maka fadilahnya, berkahnya bertambah-tambah. Awalnya ditambah menjadi 27 derajat. Kemudian Allah gandakan lagi menjadi 70 derajat. 27 digandakan menjadi 70 derajat. Karena Bapak dan Ibu, satu kali mengerjakan salat, ibadah kebaikan, amal kebaikan, itu akan diganjar menjadi 70 di bulan Ramadan. Akan akan diganjar menjadi 70 kali begitu. Oleh karena itu maka kita sangat beruntung. Yang ketiga, keuntungan yang ketiga, kita belum lagi mengupas judul. Judul yang diberikan kepada kami itu adalah Ramadan menjadikan kita sebagai umat yang bersyukur. Manifestasi dari disiplin dan pekerjaan kita sehari-hari. Bapak dan Ibu, tadi yang ketiga adalah sebagai syiar. Bapak dan Ibu, berapa banyak masjid yang ada di tempat kita di Indonesia ini, jemaahnya kosong, hanya imam dan barangkali ada 2 dan 3 jemaahnya. Tetapi begitu kita hari ini berbondong-bondong, maka syiar itu akan kelihatan. Nampak syiar itu. Sehingga marwah. Ingat Bapak dan Ibu, marwah. Marwah itu apa? Martabat. Martabat itu apa? Harga diri. Harga diri, martabat. Itu akan dipertanyakan. Kita kada sering sebagai orang YN, mahasiswa di lingkungannya tidak ikut berjemaah, itu dipertanyakan, keimanannya dipertanyakan, martabatnya dipertanyakan, harga dirinya dipertanyakan. Benar Bapak dan Ibu. Ini sebagai bentuk syiar, sebagai bentuk ajakan kita ikut sholat berjemaah di masjid ini. Apa lagi ya? Kalau ada yang bisa, ada yang jawabkan. Apa keuntungan yang besar? Ada yang nambahkan? Kalau ada yang nambahkan, kita kasih 50.000. Ada? Tadi keuntungan besar nih ya. Di antaranya salat tepat di awal waktu. Tapi 9 enggak boleh. Ini dari mahasiswa, santri nih. Mas santri dan mahasiswa. Di antaranya salat tepat di awal waktu. Yang kedua dapat salat berjemaah. Yang ketiga sebagai syiar. Yuk, yang keempat
Yang keempat ada? Keempat. Silakan. Tes. Ya. Bismillah, perkenalkan nama saya Muhammad Nur Gumlar dari Pendidikan Bahasa Arab semester 4. Jadi yang keempat adalah sebagai media atau sebagai wadah untuk ajang silaturahim. Tepat sekali. Tepat sekali. Bapak dan Ibu. 50 ya? 50 sebentar. Maaf, Prof. Baik. Sebagai bentuk silaturahmi, Bapak dan Ibu, benar. Sebagai bentuk silaturahmi, jarang-jarang kita di masyarakat misalnya, di UINSI misalnya, kita jarang ketemu. Tetapi ketika kita ikut sholat berjemaah, nanti ketika selesai sholat berjemaah, kita salam-salaman. Silaturahminya dapat. Maka oleh karena itu, maka hari ini kita mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Bapak dan Ibu, di awal tadi kami membacakan ayat apa ya? Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam mukama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Inti puasa Bapak dan Ibu, ingat ya, inti puasa, bahwa inti puasa itu adalah hanya untuk mendapatkan takwa. Inti puasa itu mendapatkan takwa. Apa arti takwa? Melaksanakan segala apa yang diperintahnya dan menjauhi segala apa yang dilarang. Itu takwa, pengertian takwa. Dan takwa ini Bapak dan Ibu sebagai salah satu bekal untuk kita masuk ke dalam surga. Bukan salah satu bekal. Apa ya? Salah satu bekal. Takwa itu pasti. Wa tazawwadu fa inna khairazadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Sebaik-baik bekal adalah takwa. Dan ketahuilah, hai orang-orang yang berpikir. Bapak dan Ibu, oleh karena itu maka sebagai salah satu bentuk untuk mencapai takwa, salah satu bentuk untuk mencapai takwa tadi adalah kita melaksanakan puasa. Melaksanakan puasa. Sebagaimana ayat tadi diwajibkan atas orang-orang yang terdahulu agar kamu mendapat bertakwa begitu. Oleh karena itu maka Bapak dan Ibu, yang perlu kita pahami dulu, apa puasa itu? Yang perlu kita pahami, puasa. Puasa adalah menahan diri. Menahan diri ya, puasa adalah menahan diri. Tidak makan, tidak minum, dan tidak berhubungan suami istri. Dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Ini pengertian puasa. Sementara Al-Imam Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin
dalam kitabnya Ihya Ulumuddin itu membagi puasa ada 3. Ada namanya puasa awam. Puasa awam itu adalah puasanya anak-anak. Apabila ada yang bertanya, bersikat gigi di siang hari, apakah batal, makruh? Itu masih tingkatannya awam. Apakah kentut, mempertanyakan kentut di dalam air, itu masih tingkatannya awam. Masih tingkatan awam itu, masih tingkatan anak-anak. Dia hanya sebatas menahan lapar, dahaga, haus, kemudian dan dari terbit fajar sampai dengan terbenam matahari begitu. Tetapi ada yang kedua adalah puasa khawas. Puasa khawas itu adalah puasa-puasa seperti kita yang kita laksanakan saat ini. Kita sudah menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan terlarang. Anggota 7, mata tidak melihat kepada hal-hal yang dilarang, hidung juga tidak mencium kepada hal-hal yang dilarang, telinga tidak mendengar kepada hal-hal yang dilarang, kemudian tangan, kaki, semuanya itu bisa membatalkan puasa, Inilah yang dikatakan sebagai puasa khawas. Tetapi puasa khawas itu tidak sampai kepada puasa hati, tidak sampai kepada puasa pikiran, tidak sampai kepada pembatasan hawa nafsu. Ya, misalnya kan hati, penyakit hati akan ada 7. Ujub, riya, sum'ah, takabur, apalagi ya, sombong. Penyakit hati ada 7. Suuzan, kemudian membicarakan orang lain, itu termasuk penyakit-penyakit hati yang sangat sulit kita hindari. Kemudian puasa pikiran itu harus puasa sebenarnya. Pikiran kita tidak yang macam-macam niko-niko pikirannya. Kemudian kita membatasi hawa nafsu. Maksud membatasi hawa nafsu gimana Bapak dan Ibu? Kalau tidurnya malam sama dengan tidurnya siang, itu sama dengan puasa anak-anak. Paham ya? Tidur malam sama dengan tidur siang. Tidur malam berapa jam? 6 jam misalnya. Tidur siang 6 jam. Itu sama dengan puasa anak-anak. Kemudian sering mandi agar tidak cepat lelah. Karena kan ketika kita mandi itu akan menjadi segar. Kenapa menjadi segar? Karena air itu akan masuk lewat pori-pori badan. Ketika kita kekurangan air itu akan masuk dalam pori-pori, sehingga itu akan menjadikan kesegaran bagi kita. Itu. Kemudian pembatasan hawa nafsu. Ketika berbuka,
Kita sudah ketika berbuka lupa. Semua ada yang di pasar apa? Pasar Ramadan ya. Apa namanya? Hah? Bazar ya? Bazar Ramadan. Kalau bisa semuanya dibelilah. Es cendol, kolak, apa namanya? Es buah. Akhirnya ketika udah makan berbuka, semuanya udah bisa dimakan lagi. Kenapa? Nafsu Bapak dan Ibu. Oleh karena itu maka Bapak dan Ibu, pada hari ini kita sangat bersyukur, kita semua tentu sangat bersyukur untuk dapat berhadir di tempat ini karena mengikuti kegiatan taklim. Taklim itu Bapak dan Ibu, fadilahnya sangat besar. Taklim. Apalagi taklimnya taklim para aulia. Taklim para aulia Bapak dan Ibu. Sesaat kita duduk di taklimnya aulia, sesaat itu hanya sebatas duduk tidak mendengarkan apa-apa, tetapi ikut di majelis taklim aulia. Itu sama dengan ibadahnya seumur hidup. Hanya sebatas duduk saja, tidak mendengarkan. Taklim. Misalnya taklimnya aulia, baik yang sudah meninggal ataupun yang masih hidup. Misalnya dalam kegiatan haul abas kumpul ada ceramahnya, itu lebih abdal daripada kita beribadah dari baru keluar dari rahim sampai kita meninggal. Itu lebih utama, ketika kita duduk sesaat untuk mengikuti majelis taklim. Sama seperti kegiatan-kegiatan seperti ini. Baik Bapak dan Ibu, judulnya yang diberikan kepada kami adalah ibadah Ramadan menjadikan kita untuk bersyukur, manifestasi dari disiplin dan ketaatan kerja. Oleh karena itu maka Bapak dan Ibu, kami mengajak Bapak dan Ibu semuanya agar kita dapat menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya, sebagaimana kita menjalankan tugas kewajiban kita untuk menjalankan puasa. Kita sudah bisa menjalankan disiplin waktu. Kita taat untuk melaksanakan puasa dari terbit fajar sampai dengan nantinya berbuka. Kita sudah bisa untuk mendisiplinkan diri. Kemudian kita bisa untuk mendisiplinkan hawa nafsu, sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan puasa di bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Ini sebagai bentuk kesyukuran kita. Oleh karena itu maka patut kita bersyukur dan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan adanya kegiatan seperti ini Allah selalu membimbing kita. Jadi Bapak dan Ibu, ketika kita dari tadi kan yang terakhir ya, puasa khawasul hawas. Tadi puasa awam, puasa khawas, puasa khawasul khawas. Puasa khawasul khawas itu adalah puasanya para aulia. Jadi puasanya para aulia itu mereka baik secara puasa zahir maupun puasa batin. Jadi puasa batin itu hatinya puasa
kemudian pikirannya puasa, nafsunya juga puasa. Jadi ketika nafsu puasa itu kan ketika berbuka hanya sebatas kurma dan air manis 1 gelas, mereka berbuka, selanjutnya mereka akan melaksanakan salat maghrib, dan setelah begitu kebiasaan orang salafus saleh kan begitu. Jadi buka hanya kurma dan air manis 1 gelas. Kenapa? Karena tujuannya melaksanakan mentakzimkan salat di awal waktu. Salat di awal waktu. Jadi begitu berbuka kurma, air manis, mereka langsung salat. Jadi melazimkan salat di awal waktu begitu. Ini. Mudah-mudahan dengan adanya kegiatan seperti ini Allah akan memberkahi kita semua. Ketika kita selalu berbuat kebaikan, Allah akan bimbing kita kepada jalan kebaikan. Tetapi ketika kita ada berbuat sedikit kekeliruan, maka jalan kebaikan itu akan ditutup. Sebagai contoh Bapak dan Ibu, ketika kita malas melaksanakan sholat tahajud pada malam hari, itu pasti pada siang harinya kita ada yang salah. Benar Bapak dan Ibu. Ini papadahan Abah Gurus Kumpul. Papadahan Abah Gurus Kumpul itu ketika kita malas untuk sholat tahajud, pasti pada siangnya itu kita melakukan hal-hal yang berdosa lah begitu, dianggap yang berdosa lah begitu, sehingga kita akan malas begitu untuk melaksanakan sholat tahajud. Mudah-mudahan dengan adanya kajian seperti ini akan memberikan semangat, gairah kepada kita untuk selalu meningkatkan amal ibadah kita, apalagi di momen di bulan puasa ini. Terakhir Bapak dan Ibu, ternyata Bapak dan Ibu, kepanjangan enggak? Sedikit lagi ya. Ternyata Bapak dan Ibu, amal ibadah itu afdalnya berdasarkan tempat dan waktu. Amal ibadah itu afdalnya itu berdasarkan tempat dan waktu. Misalnya di bulan Rajab. Di bulan Rajab itu amal yang paling afdal itu apa? Di bulan Rajab. Apa? Bukan, amal ibadah. Amal ibadah yang paling afdal di bulan Rajab itu adalah istighfar. Kata Allah, syahrul Rajab itu syahrullah. Bulan Rajab itu adalah bulanku. Kemudian syahrul Sa'ban, ada Sa'ban syahri. Bulan Ramadan adalah bulanku. Nah pada bulan Sa'ban itu yang paling afdal itu adalah membaca salawat. Nah ternyata syahrul Ramadan adalah syahrul umati. Syahrul Ramadan adalah syahrul umati. Adalah bulannya umatku. Ini adalah merupakan bulan kasih sayang. Yang paling afdal apa? Sedekah Bapak dan Ibu. Yang paling afdal adalah sedekah. Bagaimana sedekahnya? Memberikan buka puasa pada orang, membukakan puasa. Yang paling afdal. Yang paling afdal itu amalannya adalah membukakan puasa. Ternyata begitu. Mudah-mudahan ini memberikan wawasan.
kepada kita semua. Mudah-mudahan ini akan mendapatkan keberkahan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan, salah hilaf mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Berdoakah? Ditutup dengan doa. Baik, kita tutup dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat, taqdilana biha min jamil hajat, wa tutahhiruna biha min jamil syai'at, tarfa'una biha indaka la darajat, wa tuballighuna bi aqsal ghayati min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma inna nas'aluka imanan da'ima, wa nas'aluka qalban khashi'a, wa nas'aluka yaqinan shadiqa, wa nas'aluka ilman nafi'a, wa nas'aluka amalan shaliha, wa nas'aluka dinan qayyima, wa nas'aluka al-afwa wal afiyah, wa nas'aluka syukra 'alal afiyah, wa nas'aluka al-ghina 'anil nas. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhashu'ana wa tadarru'ana wa ta'abudana wa tamim taksirana ya Allah. Ya Allah ya Arhamar Rahimin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadan Mustafa Syahidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadan Mustafa Syahidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadan Mustafa Syahidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Inna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih.